Perkenalkan, nama saya Brilian Rahmat Prayogo. Saya salah satu perwakilan relawan dari organisasi sosial yang ada di Surabaya. Awalnya sih saya diajak sama rekan-rekan ya, kan teman-teman saya banyak yang di bidang suka dalam sebagai tim relawan. Di situ teman-teman banyak yang juga bergabung di organisasi sosial yang ada di Surabaya. Awal mula saya sering nongkrong sama mereka. Akhirnya dengan adanya musim hujan yang di situ banyak bencana, dari situlah akhirnya dari salah satu teman saya itu mengajak. Wah, akhirnya saya tertarik. Ternyata asik, seru juga ya. Kita bisa membantu kepada korban. Dari situ akhirnya menimbulkan pengalaman yang baru bagi saya. Yang pertama sih saya cuma jangan panik dulu. Kita sebagai tim relawan jangan panik karena suasana di lokasi itu sudah panik karena masyarakat pun juga merasakan panik. Kita sebagai tim relawan harus sebisa mungkin meredam kepanikan itu sendiri. Kita harus bersikap santai, melihat situasi, terus bisa membaca kondisi, langkah apa yang kita akan bisa lakukan untuk bisa mengevakuasi mungkin untuk warga yang terdampak, dengan cara apa kita harus yang lakukan, seperti itu. Pokoknya intinya kita jangan panik dulu. Kita sebagai tim relawan jangan panik, kita harus berpikir cerdas, berpikir cepat, dan tanggap. Berbicara soal komitmen, menjadi tim relawan sangat harus mempunyai komitmen tinggi. Cuma di lain sisi kita harus bisa membagi waktu. Yang pertama, membagi waktu dan bisa memilah dan memilih kepentingan apa yang kita alami. Misal kita kalau nggak ada kepentingan yang secara sangat penting sekali, saya rasa saya bisa untuk berangkat menjadi tim relawan. Tapi dengan saya sebagai masih mahasiswa yang bergerak di organisasi sosial, saya tetap bisa memilih. Misal ada besoknya ada tugas UAS, saya tetap untuk tidak berangkat, saya memutuskan untuk kuliah. Jadi yang pertama tetap komitmen di menjadi tim relawan itu sangat tinggi. Cuma kita harus juga bisa memilih mana tugas yang sangat penting untuk dilaksanakan, mana yang bisa untuk berangkat ke tim relawan. Karena menjadi tim relawan itu cukup banyak di Indonesia. Ya itulah, kita beruntungnya hidup di Indonesia karena masyarakatnya sangat guyup yang pertama, dan sangat antusias, saling tolong satu sama lainnya. Yang saya lakukan, saya tetap berkomunikasi antar teman saya, sharing-sharing pengalaman apa yang mereka dapatkan di salah satu bencana atau salah satu wilayah yang terdampak bencana. Dari situ mereka kadang-kadang setiap minggu pun mereka berkumpul dan sharing bersama apa sih yang kendala mereka yang dihadapi di salah satu wilayah yang terdampak. Dari situ akhirnya menimbulkan suatu seperti kayak pengalaman baru. Oh, mungkin ini pengalaman yang luar biasa menurut saya, karena di salah satu bencana ataupun wilayah itu penanganannya berbeda. Dari situ akhirnya terus mengasah kemampuan saya untuk terus belajar dan berlatih, dan setiap harinya pun saya di organisasi saya tetap melakukan kegiatan seperti penanganan, misal rescue ketinggian, olahraga arus deras di gunung, dan lain sebagainya. Yaitu yang pertama, kita selalu ada kegiatan latihan bersama, dan seminggu sekali kita ada kegiatan rutin kumpul, ya sekitar kumpul, sharing-sharing cerita pengalaman apa yang kita dapat.
Ya dari situlah akhirnya kita mendapat suatu ilmu baru dan teman baru mungkin, dan pengalaman baru yang kita dapat. Ya dari hal itulah kita saling guyup, saling kumpul satu sama lain, bisa cerita pengalaman apa yang di suatu wilayah ini. Misal wilayah A terdapat korban banjir, kemudian di wilayah B terdapat korban tanah longsor. Nah dari situ kan kita muncul suatu pengalaman dan penanganan yang berbeda. Akhirnya kita saling sharing, menemukan suatu pengalaman yang baru menurut saya, dan itu sangat seru dan terus saya pelajari sampai saat ini. Harapan saya sebenarnya nggak terlalu banyak, cuma saya sebagai salah satu tim relawan, bagaimana tenaga saya itu bisa berguna untuk masyarakat yang berdampak korban, sebagai korban yang berdampak dari bencana alam itu sendiri. Saya yang sebagai warga Surabaya yang notabene minim terjadinya bencana, sebagaimana mungkin saya bisa membantu meskipun cuma lewat tenaga saya yang saya berikan. Menurut saya pendapat yang berbeda itu sangat maklum yang dihadapi di lapangan, karena kita bergerak dengan banyak orang dan situ juga banyak kepala, banyak pemikiran dan yang sangat berbeda-beda. Yang intinya pada akhirnya kita harus bisa memilih secara rapat dan keputusan forum mana yang tindakan yang harus kita lakukan. Misal salah satu ini berpendapat bahwa kayak langkah ini tidak tepat, jadi kita harus legowo, jadi orang legowo yang bisa menerima pendapat orang lain. Jadi kita biar ketika ada bencana alam, langkah kita tidak salah dan tidak menimbulkan suatu bencana baru. Kan tugas kita sebagai tim relawan adalah memperbaiki dan menolong. Jadi sebisa mana mungkin kita bergerak satu sama lain, orang banyak, satu tujuan dan satu gerakan yang tepat dan cepat. Seperti itu. Yang pertama, saya tetap mengedepankan mana tugas penting saya dan mana tugas saya sebagai tim relawan. Kalau emang kegiatan saya itu penting, saya nggak akan bergabung dengan tim relawan, karena buat apa kalau saya bergabung ke tim relawan, saya meninggalkan tugas yang sangat penting. Jadi saya tetap memilah tugas mana yang emang dengan kondisi yang sangat penting dan urgent, saya akan memilih tugas itu. Kalau emang tugas itu bisa dikerjakan lain hari, saya akan tetap memilih untuk menjadi tim relawan yang berangkat ke suatu daerah yang terdampak bencana alam. Terakhir dari saya, pesan saya tetap berhati-hati. Sekarang apalagi musimnya hujan, tetap jaga diri, jaga kondisi, tetap saling waspada untuk keselamatan Indonesia.